Semoga pelajaran hari ini memberikan pelajaran yang tidak ada kendala. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan nama Bapa dan membantu anak dalam rangka pembelajaran P5 ya. P5 itu proyek untuk memperdalam nilai-nilai akan Pancasila dalam Pancasila. Nah, salah satunya yang kita dalami bersama kali ini mengambil judul yang ada di atas depan itu ya, media sosial jendela inspirasi. Anak-anak biasanya ini kok mau nanya dulu siapa yang punya media sosial? Media sosial. Oh, semua punya akun media sosial. Apa saja? Contohnya apa saja? IG, TikTok, itu game itu. Oh, TikTok juga. Ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Nah, kali ini dalam pembelajaran P5 kita mau menggali nilai-nilai positifnya. Supaya apa? Supaya media sosial yang kamu miliki itu nanti sungguh dapat mencerminkan kepribadian kamu yang baik, jadi cerminan diri kamu yang baik. Jadi harapannya dengan media sosial yang kamu punya itu nanti kamu bisa memanfaatkan secara positif. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Misalnya untuk apa? Untuk ya, bully. Ya, nggak boleh tuh bully. Oh, contohnya dewasa. Jadi kita akan memanfaatkan media sosial itu untuk sesuatu yang baik. Ya, untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, sekarang kita lihat dulu. Perhatikan depan ya. Yang pertama, kali ini yang diangkat di kelas 5 adalah soal kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana nanti kalian diajak untuk menjadi anak-anak yang kreatif dan siap untuk berwirausaha. Itu ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, elemennya. Ini loh, elemennya kalian diharapkan bisa menghasilkan gagasan yang original. Original itu artinya apa sih? Buatan sendiri. Buatan sendiri, betul. Karya dan tindakan. Jadi tidak hanya sebuah karya, tapi juga sebuah tindakan. Tindakan itu yang dilakukan. Itu ya. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah baca. Siapa mau baca? Memanfaatkan kemajuan teknologi dan gaya hidup bermedia sosial untuk menampilkan citra diri yang positif dan menginspirasi bagi orang lain. Menampilkan citra diri yang baik bagi orang lain. Oke, menginspirasi. Yang kedua, Dera ya, Dera silakan. Atau karya. Anak-anak, ini mau tanya. Di media sosial lebih banyak konten yang positif atau negatif? P5 kita kali ini mau mengajak kalian semua untuk bisa menghasilkan karya yang positif. Supaya apa? Yang negatif kalah dengan konten karya yang positif. Setuju tidak kalian? Setuju. Setuju ya. Kemudian yang ketiga, siapa mau baca? Oh, ganti belakang.
kreasi yang dapat menampilkan personal branding yang bermutu dan bernilai bagi kehidupan. Jelaskan sedikit. Personal branding itu apa sih? Ayo, ya. Apa itu personal branding? Ini jelaskan. Karena ini ada istilah asing, personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding itu adalah actionnya seseorang dalam kehidupan sehari-hari atau image-nya, image diri, gambaran diri, dan segala sesuatu yang terlihat dalam diri seseorang. Ketika kamu mengirimkan gambarmu atau aktivitasmu di media sosial, itu adalah personal branding yang kamu kirim, yang kamu tunjukkan ke masyarakat. Ketika kamu membuat video, lalu kamu unggah ke YouTube atau ke IG, itu menunjukkan personal branding kalian. Orang akan melihat, oh kayak gini ya Antoni, oh kayak gini ya Feli. Akan membuat penilaian-penilaian terhadap dirimu dari orang lain. Maka personal branding bagaimana yang harus kamu buat supaya itu baik dilihat orang. Satu, karena ekspresi personal branding itu diekspresikan melalui media sosial. Jadi personal branding itu diekspresikan melalui media sosial. Maka personal branding yang kamu buat harus memberikan kesan yang bagaimana? Yang positif, yang menimbulkan kesan positif untuk orang lain, yang baik. Itu nanti dinilai. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Jangan asal-asalan, jangan dirancang sebaik mungkin, seindah mungkin. Karena dilihat banyak. Lalu yang keempat, kalau kamu sudah membuat personal branding yang baik, akhirnya memunculkan pandangan positif orang terhadap diri kita. Nah, inilah personal branding yang akan kita bangun melalui media sosial yang nanti akan kalian buat, flyer yang kalian buat, ya. P5, proyek P5 yang kita laksanakan di kelas 5 ini menggabungkan dua dimensi. Yang pertama dimensi kreatif, yang kedua dimensi kewirausahaan. Kewirausahaan ini kemarin disusun oleh Bapak Ibu Wali kelas, kemudian menjadi program kalian selama 1 semester ini. Lalu dimensi kreatif itu memang dari Bu Mine kemarin digabungkan karena waktunya tidak cukup, maka dijadikan satu dengan P5-nya wali kelas. Jelas ya anak ya? Jadi aksi yang kita buat menggabungkan dua dimensi. Oke. Terus aksi yang akan kita buat itu adalah kegiatan berwirausaha. Ya, kamu kan diminta membuat kreasi dari barang-barang bekas, terus nanti ada produk dipasarkan, menghasilkan sesuatu. Nah, itu kan kewirausahaan. Nah, dalam berwirausaha nanti kita diharapkan satu punya daya kreatif dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menunjukkan kepada orang tentunya dengan prinsip personal branding tadi ya, menimbulkan kesan yang baik, semenarik mungkin, sebaik mungkin. Nah, Bu Nining awali dengan ini, Bu Nining selalu mengawali dengan video ya. Terus nanti video ini mau kita apakan dalam pengertian dari
Boleh, silakan. Ya, oke. Ada besok tinggal coklat katanya. Itu jelas ya. Nomor 1, nomor 2. Anak-anak teknisnya ada yang menyelesaikan membuat flyer. Boleh pakai kanva, boleh pakai kemarin bisa dan lain sebagainya itu ya. Lalu ada juga yang menyelesaikan produknya. Silakan dimulai ya. Kami dari kelompok 4 dan kami mau mempresentasikan hasil karya yang mau kami jual. Kelompok kami ingin menjual barang seperti kotak pensil, gua dan gangguan kunci seperti ini. Terus pemasarannya lainnya juga. Ya, itu adalah sayur yang sudah kami buat. Keren bukan? Sudah ada judulnya ya, gantungan kunci dan tempat pensil. Harganya 5.000 untuk tempat pensil. Lalu gantungan kunci dan tempat Kita akan mempresentasikan bisnis kecil orang yang untuk proyek. Untuk barangnya ada juga yang menjadi ya, tapi yang baru di publik baru, yaitu agar dan juga sugar scrub. Dua-dua ini terbuat dari bahan-bahan yang mungkin kita jarang pakai. Ini bukan bahan bekas ya, tapi saya beli dan saya tidak pakai, jadi saya berhasil. Untuk manfaatnya, kabel ini dapat menyegarkan, menyegarkan muka. Dan untuk sugar scrub ini bisa membuat muka juga lembut, kulit juga lembut, dan juga bisa membuat
Substrat ini juga bisa mengangkat Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Harganya berapa? Ya, di itu lembar Harganya berapa? Di flyernya belum ada harganya ya. Teman-teman ada yang tanya harganya berapa? Harganya murah. Untuk substrat ini yang besar ya. Kalau yang kecil yang masih aja. Ini 11.000. Oke, Yang kecil 6. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo teman-teman semua. Halo. Kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan produk-produk yang sudah kami bikin, tapi ada yang masih kita proses. Masih di dalam proses. Ya, kita di sini membuat tempat tisu atau juga bisa celengan. Terus kita di sini juga membuat tempat pensil dari sedotan. Kita masih banyak lagi produk-produk di sini. Produk yang masih diproses. Yang ini. Ya, terima kasih ya tadi. Lalu pemasarannya, promosinya, Keren banget kan? Keren banget. Wow, keren ya banget. sedotan ini pertama tinggi sampai kecil. Katakan sesuai urutan tinggi. Biasa dengan kain berbentuk bunga, lalu buat bunga-bunga dari kertas lipat. Alat dan bahan dari produk tempat pensil ini itu kuning dan lem. Bahannya sedotan, kain, kertas lipat. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Baik, silakan kembali. Kelompok 1, tolong diperhatikan. 1, Bye. 2, kelompok 1. Kelompok 2. Teman-teman dari Bu Nining dan nanti Bu Ana juga boleh menambahkan ya. Karena flyer ini adalah untuk promosi produk kalian, maka tidak menyebutkan nama-nama nanti mau pada bikin sendiri, kamu nggak jadi jualan. Nah, ini makanya bisa ya. Ini. Jelas ya? Apa ya di Bapak sih? Bu Ana mau menambahkan masukan? Oke. Anak-anak, kita sampai pada yang berikutnya, proses berikutnya. Ini presentasi kalian tadi sudah. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Refleksi tentang apa yang tadi sudah kalian lakukan. Pertama tentang apa yang dilakukan, membuat tangan dulu kan, ya kan? Membuat perencanaan aksi kemarin ya. Setelah membuat aksi, terus aksinya membuat produk. Lalu ketika membuat flyer, kemudian ketika apa ya tadi menyelesaikan, apa yang kita refleksikan? 1. Sudah belum? Kira-kira nanti bermanfaat tidak? Media sosial yang sudah kalian buat itu sungguh sudah bermanfaat atau belum untuk menawarkan produk kalian? Tapi flyer-flyer yang kamu buat itu apakah sudah sungguh bisa memberikan manfaat yang maksimal dalam menawarkan produk kalian? Lalu yang kedua, apa kesulitan yang kalian hadapi?
membuatnya, ada yang nanti ada beberapa ya. Ini pembuatan flyer promosi produk, satu kesulitannya apa? Lalu yang kedua, waktu membuat produk kesulitannya apa? Lalu yang ketiga, ketika jual nanti kira-kira ada kesulitannya enggak? Ada kesulitannya, harganya dan macam-macam ya nanti. Terus yang ketiga, ini bukan dua maksudnya. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut, hambatan atau kesulitan tersebut? Refleksi ini akan kita bahas dalam kelompok. Jelas ya? Oke, sekarang berdiri bagikan lembarnya. Ini lembarnya kelompok. Silakan tulis kelompok berapa, kesulitannya apa. Refleksi yang pertama, sungguh sudah dapat bermanfaat atau memberikan manfaat untuk kamu atau untuk orang lain. Tadi kelompoknya kamu bilang sudah bermanfaat belum kamu? Ya, alasannya apa kamu? Karena melalui ini kami bisa berwirausaha, dapat sudah terjawab oleh Keanu dan kawan-kawan bahwa program P5 ini, publikasi ini membuat kelompoknya Keanu dan kawan-kawan itu belajar untuk berwirausaha. Terima kasih Keanu. Kelompok lain siapa yang mau sharing? Olivia, kelompok 7. Barangnya sudah cukup bermanfaat, oke. Kemudian sudah juga dipromosikan. Hanya mampu apa tadi? Oh, hanya membutuhkan barang-barang yang sifatnya online. Terima kasih. Kelompok lain sudah tahu bermanfaat, silakan Agnes. Karena bermanfaat karena berguna untuk penerangan. Oh ya, kalian bikin lampu ya. Oke, terima kasih. Nomor 2 sekarang kesulitannya. Kita sharing tentang kesulitannya. Apa kesulitan yang kalian temui ketika membuat flyer? Kelompok siapa mau sharing? Kelompok kalian sharing tidak? Kelompoknya Agnes, Andra. kesulitan memilih tema dan ide. Memilih tema dan idenya sulit katanya. Terus, Airin. Mencari pokoknya susah. Oke. Kamu Harus mengaitkan dengan baik ada sempurna agar pelanggan tertarik. oh, mengeditnya harus sempurna supaya pelanggan tertarik. Terima kasih kamu. Sekarang kesulitan yang kedua membuat produknya. Kesulitannya apa? Gantian, Gabriel.
ya. Terus untuk membuat flyer juga kelompok lain. Bagaimana cara mengatasinya? Tutorial di YouTube. Oh, cari tutorial di YouTube, betul. Ada banyak cara untuk bisa menemukan cara-cara pembuatan apa, bikin apa, ya kan? Sekarang ada lagi yang mau mengatasi kesulitannya caranya. Aura, diskusi dengan siapa kamu diskusi? Oh, di kelompok ya. Kemudian siapa lagi? Baik anak-anak, kalian sudah menemukan bagaimana cara-cara kalian mengatasi berbagai permasalahan kesulitan dalam pembuatan produk ini. Tadi kalian dengan terus mencoba, lalu googling, kemudian diskusi dengan kelompok dan lain sebagainya. Harapannya nanti semuanya proyek P5 kalian ini bisa terselesaikan dengan maksimal dan nanti hasilnya juga bisa dipasarkan dengan maksimal. Baik anak-anak, setelah kalian merefleksikan apa yang sudah kamu lakukan, aksi kalian, kemudian pembuatan flyer kalian, pemasaran kalian, lalu sekarang kita mau ngapain? Karena semuanya sudah kita akan buat apa-apa? Rencana tidak lanjut. Mau ngapain ya? Setelah semuanya sudah kita persiapkan, kita mau ngapain? Apa tidak lanjutnya? Satu, kegiatannya apa? Lalu yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan apa kira-kira? Kalau kamu mau menawarkan ke Shopee yang dipersiapkan apa? Oh, aplikasi dulu. Aplikasinya. Akunnya, betul. Modal fotonya, misalnya. Lalu waktunya. Apa kamu buat itu? Targetmu kapan? Maksudnya tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Jelas ya? Bisa kita rencanakan bersama dengan kelompok. Nanti potong ya, nanti potong. Ketemuan melalui WA. Inggris. Rencana tidak lanjut. Berjualan di Shopee. Oh, jualan di Shopee. Video di sekolah. Hari yang perlu disiapkan KTP orang tua, kemasan dan waktu. Kedua, meja display dan meja display. Ya, tidak lanjut ya. Waktu Desember atau Januari. Ya, sudah. Oke, baik. Kemudian ini mau tanya, KTP itu apa ya? KTP orang tua itu apa? Bikin akun ya? Kalau mau betul, kalau bikin akun sosmed itu memang tidak bisa kalau anak-anak di bawah umur. Jadi memang harus orang yang sudah dewasa. Kalau katanya dibutuhkan apa? Identitas orang. Terima kasih ya. Silakan. Teman-teman, hari ini kami akan presentasikan rencana tindak lanjut kami pada proyek P5. Yang pertama, menawarkan teman, saudara, ataupun pada orang-orang melalui via WA ataupun Instagram. Hal yang
hal yang perlu disiapkan: kuota, player, dan aplikasi dan akun. Tanggal atau waktu yang akan menawarkannya di bulan Desember tanggal 1, 2023. Rencana tindak lanjut kedua, menawarkan Shopee. Hal yang perlu dipersiapkan: email untuk login akun, kuota, modal packaging, modal paket, dan aplikasi Shopee. Rencana tindak lanjut 1, memanfaatkan sistem Shopee. Hal yang baru disiapkan: akun, aplikasi, modal, produknya. Waktu November 11 November ya, 23 sampai 2023. Ya, sudah saja. Kita sudah membuat rencana tindak lanjutnya, kemudian kalian sudah mengumpulkan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Kita juga sudah menargetkan waktu kapan kita akan mempromosikan produk yang sudah kalian buat. Dan tadi itu Bu Nining minta kalian untuk diskusi dalam kelompok, itu bukan berarti kemudian tanpa perencanaan ya. Semuanya harus direncanakan dengan baik. Nah, semoga nanti proyek Pelimannya ini sungguh benar-benar bermanfaat ya. Melatih apa sih? Tadi melatih jiwa kewirausahaan kalian. Wirausaha tetapi yang kreatif, yang sabar dan memanfaatkan barang-barang sehingga barang-barang itu tidak terbuang sia-sia, tapi ada guna. Jelas ya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tanggapan? Yuk, videonya yang kemarin Tuhan beserta kita. Tuhan, kami akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Kami akan pulang, berkatilah kami, semoga kami bisa pulang dengan lancar dan selamat. Amin. Bapa kami yang ada di surga,